Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rauf Fajar dengan NPM 202143501739. Di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi seleksi calon karyawan baru menggunakan metode AHP untuk PT Trikencana Sakti Utama sebagai syarat untuk tugas akhir. Oke, langsung saja. Di sini ketika kita buka aplikasinya, langsung masuk ke menu login. Karena kita di sini sebagai tim mendemonstrasikannya, berarti kita mulai dari awal, yaitu membuat akun baru. Kita mengklik daftar di sini. Lalu kita pilih namanya Ilham, misalnya ilhamraufajar@gmail.com, dan username Ilham, dan passwordnya kita buat admin. Kenapa saya menggunakan email dan username? Karena apabila kita login di bagian sini, itu kita bisa menggunakan username tadi atau kita menggunakan email. Saat ini kita akan mencoba menggunakan email. gmail.com password login. Sekarang kita akan mencoba untuk login menggunakan username tadi. Oke. Jadi ketika kita sudah memasuki aplikasinya atau masuk ke dalam dashboard, menu dashboard, kita akan login sebagai orang atau akun yang kita masukkan username dan passwordnya. Jadi misalnya kita login sebagai Ilham, maka di sini Ilham, dan emailnya juga tertera di sini serta nomor ID kita. Apabila kita login sebagai orang lain, misalnya sebagai Brilian misalnya, lalu muncul di sini Brilian seperti itu misalnya ya. Lalu di dalam dashboard ini ada 4 button atau 4 master, yaitu ada data kandidat, ada kriteria, ada subkriteria, dan ada seleksi, dan ada juga tombol buat logout. Kita akan coba membuat data kandidat baru dulu. Sini ID-nya adalah 13 karena mengikuti ID baru dari yang sebelah, yang terakhir kita buat. Sini nama lengkapnya kita buat sebagai misalnya Yuda, atau sebentar, kita buat sebagai Yuda Arfian misal. Lalu emailnya sebagai yudaarfian@gmail.com. Jenis kelamin laki-laki. Alamatnya kita buat sebagai di Kalibata Utara misalnya, Jakarta Selatan. Lalu untuk pengalaman kita buat 2 tahun, sangat baik. Di sini misal kita buat SMK, di sininya baik. Kita simpan. Data berhasil disimpan, muncul di sini. Lalu misalnya kita ingin mengubah datanya atau kita edit, bagian penilaian ya mungkin ya. Kita ubah dia ternyata pengalamannya cuma 1 tahun, maka kita ubah di sini. Klik edit, selesai. Untuk hapus, saya akan mencoba hapus data yang ini. Kita hapus. Oke, data sudah terhapus. Lalu di sini ada tombol cetak untuk mencetak semua data-data yang tersimpan di database atau di table ini. Sebentar, ada loading. Oke, ini
adalah halaman untuk reportnya. Sini juga ada tanggal dan harinya. Ini bisa kita save menjadi PDF, file PDF, atau bisa kita print langsung menggunakan printer di sini. Oke, lalu berikutnya ada seleksi, ada kriteria. Kita hapus dulu di sini. Lalu kita buat ulang. Komunikasi ini sesuai dengan kemauan dari PT Trikencana Sakti Utama. Kalau kita simpan di sini, data berhasil disimpan. Ini juga bisa dicetak, sama bentukannya seperti yang tadi. Lalu ada subkriteria yang mirip-mirip juga seperti yang kriteria. Kita bisa cetak juga, masih sama. Oke, sekarang kita masuk ke menu ranking kandidat atau seleksi yang tadi. Di sini ada matriks kriteria, ada matriks normalisasi, ada prioritas subkriteria sesuai kriteria. Di sini kita menampilkan penilaian dari AP yang sudah kita hitung dan kita sudah jadikan dalam sistem sesuai data-data dan kepentingan yang sudah ditentukan. Di sini kita memiliki catatan, yaitu nilai yang ditampilkan merupakan perhitungan kriteria dan subkriteria awal. Artinya perhitungan yang muncul di sini itu adalah perhitungan konsisten dari aplikasi ini. Jadi tidak memunculkan tidak memunculkan tidak memunculkan bobot-bobot dari setiap kandidatnya. Namun perhitungan itu dan perhitungan para kandidat itu tetap terhitung, walaupun yang ditampilkan di sini adalah perhitungan awalnya. Perhitungan dari para perkandidat akan muncul di total nilai. Misalnya, apabila kita menilai data kandidatnya itu, seorang kandidat memiliki penilaian yang bagus, seperti pengalamannya udah lebih dari 2 tahun, lalu komunikasinya sangat baik, terus pendidikannya S1, lalu untuk etikanya juga sangat baik, maka hasilnya adalah 1. Apabila sebaliknya, nilai yang paling bawah, hasilnya adalah 0,09. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hampir semuanya bagus, mendapatkan nilai 0,86. Ini juga ada. Ini adalah ketika saya mencoba untuk mendapatkan nilai paling bagus atau semuanya yang paling pertama kemungkinannya. Hasilnya adalah 1. Oke, untuk sekarang saya akan mencoba untuk menghitung data kandidat yang sudah baru saja kita buat, yaitu Yuda Arfian. Yang kita hitung dapatnya adalah 0,41. Kita simpan di sini. Data berhasil disimpan. Data ada di data di urutan ke-7 di sini. Data di urutan ke-8 maksud saya. Lalu kita bisa refresh untuk membuat ulang. Lalu cetak, sini ada cetak. Bisa dihapus juga. Untuk tempat cetaknya juga masih sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Bisa kita hapus juga, misalnya kita hapus yang Yuda tadi. Kalau kita hitung kembali, masih
tersimpan. Oke. Lalu di sini ada reset data, sama seperti yang di data kandidat. Reset data adalah untuk menghapus semua data yang sudah tersimpan atau memulai data baru. Oke, lalu itu saja aplikasi dari penseleksian calon karyawan baru PT Trikencana Sakti Utama. Lalu kita bisa lookout di sini. Saya rasa cukup sekian penjelasan dan demonstrasi yang sudah saya berikan, atau saya rasa cukup sekian pendemonstrasian aplikasi dari aplikasi yang sudah saya kerjakan ini untuk PT Trikencana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.